Kita baca desil yaitu nilai data yang membagi keseluruhan data terurut, sama kuartil terurut juga, desil terurut juga. Yang membedakan adalah di sini menjadi 10 bagian yang sama. Jadi desil itu ada 9. Contohnya desil 1, desil 5, desil 9, desil 3, desil 4, dan seterusnya. Rumusnya desil disingkatnya jadi DI. I ini terserah saja berapa sampai 9. DI sama dengan data ke I N tambah 1 per 10 ketentuan. Kemudian masuk ke contoh nomor 1. Angkanya ada banyak. Kemudian tentukan desil 1, 3, dan 7. Sama seperti kuartil, kita urutkan dulu. 3, 4, 4, 6-nya ada 4, kemudian 7, 7, 8, dan 9. N-nya ada, hitung, 13. Kemudian yang pertama desil 1. DI dulu rumusnya supaya ingat. D1 data ke 1, N-nya 13 tambah 1 per 10. Data ke 1, 13 tambah 4, 13 tambah 1, 14 bagi 10. 1,14 dibagi 10, 1,4. Data ke 1,4 kali 1, 1,4. Untuk data 1,4 di sini itu letaknya antara data ke 1 dan data ke 2. Nah, untuk satunya ini 1,4, satunya ini data ke 1. Nah, 0, sisa di belakang ini kita jadikan 0,4. Jadi membacanya seperti ini ditambah 0,4. Nah, di belakang ini tergantung berapa. Data ke 1 berapa? 1, 2. Data ke 1 adalah 3 ditambah 0,4 dalam kurung data ke 2 dikurang data ke 1. Mungkin sedikit lebih rumit. 3 ditambah 0,4. Data ke 2 berapa? 4 dikurang data ke 1, 3. 3 ditambah 0,4. 4 kurang 3, 1. 3 ditambah 0,4 kali 1, 0,4. Maka desil 1 adalah 3,4. Bagaimana? Sulit? Makanya ada 3 yang dicari. Desil 1, desil 3, dan desil 7. Kemudian kita sampingkan desil 1 untuk perbandingan. Kemudian desil 3 lagi. Desil 3 data ke 3 dikali 13 tambah 1 per 10. Data ke 3, 14 bagi 10, 1,4. 3 dikali 1,4,
Ayo yang cepat menghitung. 4,2. Maka letaknya adalah antara data ke 4 dan 5. Kita pisah 4,2-nya. 4 ini data keempat ditambah 0,2. Data keempat, lihat di sebelah data keempat, yaitu 5 ditambah 0,2 dalam kurung, yang ini tadi dikurang 5 dikurang 4. Data ke-5 dikurang data ke-4. Sama dengan 5 ditambah 0,2 data ke-5. 5 juga dikurang data ke-4, 5 juga. 5 kurang 5, 0. 0 kali 0,2, 0. Jadi hasilnya adalah 5 tambah 0 sama dengan 5. Jadi desil 3 adalah 5. Nah, kemudian selanjutnya desil 7. Kita singkirkan lagi. Nanti ditampilkan di layar untuk ketiga contohnya. Desil 7. Data ke 7 dikali 13 tambah 1 per 10. 14 per 10. Kalian boleh langsungnya langsung ke sini. 7 dikali 1,4 supaya mempercepat. Kalau Bapak di sini supaya kalian lebih ingat. 7 dikali 1,4, 9,8. Antara data sepuluh. Sama dengan kita pisah 9,8. 9-nya data ke 9. 8-nya adalah 0,8. Data ke 9 berapa? Lihat di sebelah. Data ke 9 adalah 6. Ditambah 0,8 dalam kurungnya antara data ke 10 dikurang data ke 9. 6 ditambah 0,8, data ke 10 berapa? 7, data ke 9, 6. 6 tambah 0,8, 7 kurang 6, 1. 1 kali 0,8, tetap tulis 6-nya, 0,8. Jadi 6 ditambah 0,8, 6,8. Jadi D7 adalah 6,8. Nah, jadi seperti itu. Jadi D1 adalah 3,4, D3 adalah 5, dan D7 adalah 6,8. Kemudian masuk ke persentil. Desil mungkin lebih sulit. Jadi untuk desil, kalau yang data dia tabel, lebih mudah daripada data yang sedikit seperti ini. Persentil, kita baca, yaitu nilai data yang membagi keseluruhan data terurut, dia terurut terus, dari median, kuartil, desil, dan persentil harus terurut menjadi 100 bagian yang sama. Maka persentil ada 99. Contohnya persentil 1, persentil 46, persentil 87, persentil 30, persentil, dan persentil berapapun asal sampai 99. Rumusnya adalah PI. Ingat, bila persentil disingkatnya adalah PI. Data ke
IN tambah 1 per 100 karena ada 100 bagian. Kemudian lihat di contohnya, tentukan P40 dan P80, persentil 40 dan persentil 80. Di sini sudah Bapak sediakan tabelnya. Sebelum menjawab, kita harus membuat dulu kolom di samping banyaknya lampu atau frekuensi. Yang namanya frekuensi kumulatif, sama seperti di median. Kalau tabel soalnya, maka kita harus membuat yang namanya frekuensi kumulatif terus untuk median, kuartil, desil, dan persentil. Tadi kan tabelnya itu berjejer, kalau di sini jadi tegak, itu tidak apa-apa. Di sini FK, frekuensi kumulatif. Lihat, 4 tambah 16, 20, 20 tambah 12, 32, 32 tambah 14, 44, 44 tambah 8, 52, 52 tambah 28, 80, 80 tambah 20, 100, 100 tambah 8, 108, 108 tambah 12, 120. Jadi ada 120 data. Kita cari P40 dulu. Data ke I-nya berapa? 40. N-nya 120 tambah 1 per 100. Biasanya untuk persentil ini datanya bisa pas 100 atau lebih. (120 tambah 1) 121. Data ke 40 dikali 121 dibagi 100, 1,21. Data ke 40 kali 1,21, 48,4. Cari yang di frekuensi kumulatif ini yang mendekati 48,4. Apakah di 32, apakah di 44, atau di 52? 44 masih kurang karena 48, maka di 52. Jadi di sini P40. Kita lihat di sampingnya, yaitu nyala harinya kita lihat 49. Ini bukan ditaksirkan, tetapi ini melihat di sininya. Jadi P40 adalah 49. Cari lagi P80 sama dengan data ke I-nya berapa? 80. Dikali, kita langsung dari sini saja supaya ingat. Sama dengan data ke 80, 121 per 100. Data ke 80 dikali 1,21. 80 kali 1,21. Data ke 96,8. Lihat di sini lagi 96,8 di mana? 80 ada atau tidak? Masih kurang. Maka di 100 karena mendekati 100. Karena 96,8 ada letaknya di sini. Jadi di sini P80. Lihat angkanya adalah 51. Jadi P80 adalah 51 dan P40 adalah 49. Nah, seperti itu untuk persentil. Jadi sudah berakhir untuk data tunggal. Kemudian maka masuk ke yang tingkatan lebih sulit, yaitu data berkelompok yang banyak sekali datanya dan memasukkan ke rumus-rumusnya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran. Silahkan kerjakan soalnya. Kalau belum paham atau belum bisa menjawab, silahkan tonton lagi atau
tanyakan. Sudah selesai kita tentang ukuran pemusatan data tunggal, ada 6. Kemudian kita akan masuk lagi ke ukuran pemusatan data berkelompok, ada 6 juga, yaitu mean atau rata-rata, modus, median, kuartil, desil, dan persentil. Untuk pertemuan selanjutnya, semoga bermanfaat dan dapat berguna. Ingat, jaga protokol kesehatan. Tidak lupa Bapak selalu ingatkan untuk menjaga diri kita dan orang lain. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.